Kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan kalimat yang harus diucapkan pada saat kita melihat orang meninggal, tetapi sesungguhnya itu adalah kalimat yang harus bisa kita alami saat ini. Udah bisa kembali, udah tahu jalan pulang kita, udah tahu rumah kita gitu kan. Jadi Iya. pada saat nanti pulang beneran, udah sampai, kita tinggal bilang, kita seharusnya ngucapin alhamdulillahirabbil alamin, udah bisa pulang gitu kan. Pulang dengan selamat kan gitu. Harusnya. Iya. Ya, Yang disebut mati jroning urip ini ya, bukan ya Om? iya betul. Ya kalau orang mengistilahkan mati sak jroning urip, mati sebelum mati kan gitu ya. Mati sebelum mati, mati sak jroning urip. Yaitu itu hanya istilah saja. Sesungguhnya kita sudah belajar bisa pulang, sudah tahu jalan pulang, kemana kita akan pulang, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian saat hidup, saat kita jualan, saat kita jadi supir, saat kita jadi ustadz, saat kita jadi dosen, saat kita menjadi apapun, jangan itu diakui itu sebagai saya semuanya. Nah, itulah yang Iya. dikata menghilangkan ego. Itu kalimatnya berlaku la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi sesungguhnya ini ya kita nggak bisa apa-apa kalau tidak ada yang di sebalik kita kan gitu. Siapa yang di sebalik kita? Yaitu yang memberi kehidupan pada kita, yaitu yang maha hidup itu sendiri. Kalau yang maha hidup kita cabut dari badan kita kan kita hanya seonggok daging, ya kan? Seonggok Iya. daging, tulang dan daging. Nah, ini yang sesungguhnya selama ini kita tidak sadari, ya kan? Saat kita udah bisa pulang, itulah saat kita menyadari kita tidak ada keterpisahan, ya, tidak ada keterpisahan dengan Sang Maha Hidup. Jadi sebenarnya kalau kita sudah tidak ada keterpisahan, sudah merasa dekat, itulah yang menyebabkan hati kita itu tenang, damai, tidak khawatir, ya kan? Sampean sambil jualan, udah nggak kemana-mana pikirannya tuh, udah enak aja tuh, nongkrong di situ, Iya. nikmat, dalam kesendirian, gitu kan? Udah nggak ada kekhawatiran lagi, karena sesungguhnya tenang aja kalau kita udah menjadi hamba Allah kan ya, udah menjadi hamba Allah ya udah tenang, itulah namanya mengabdi. Cuma ini yang kadang-kadang ya itu kita belajar seperti itulah mas intinya. Iya. Ya happy aja gitu. Iya, Ini temanya apa ya Om ya? nggak ada temanya, mengalir aja seperti Mengalir air aja ya, temanya mengalir seperti aja. air gitu. Iya, mas mau nanya apa nanti aku jawab gitu kan. Gak apa-apa dah. Iya. Nah kayak gue orang pinter aja, gue juga nggak tahu. Ya kita sama-sama aja ngobrol gitu kan, sama-sama aja ngobrol. Mungkin ini, Ngobrol santai aja ya iya, Om ya. iya betul. Nanti kalau kalau saya ngajarin nanti sampean bosen lagi ya. Dikira gue orang pinter. Ngobrol Enggak aja. Om, berbagi ilmu aja, bukan ilmu ya, ilmu punya siapa ya? Ya berbagi aja pengalaman gitu. Iya betul. Jadi kita sharing diskusi, ngobrol Iya. untuk berbicara ini ya. Mungkin ini nih aku coba sharing ini ya. 5 hal yang tidak boleh kita korbankan. Ya, mau dengerin nggak nih? Iya, iya. Nah, Iya, boleh Om, boleh, nah boleh. Boleh Om. Yang pendengarin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Sehingga kita dapat menyampaikan hal ini dan bisa ketemu ya dengan Mas Dewi, dan saya juga bisa berselancar di TikTok Live. Semoga selawat dan salam semoga kita selalu curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada sahabatku dimanapun kita berada, yang lagi di comal TikTok maupun dimanapun, pada hari ini kita akan membahas
yang namanya 5 hal yang tidak boleh kita korbankan sebagai sebuah pesan penting yang menjadi panduan hidup agar kita tetap berada di jalan yang benar, kuat, dan bermartabat. Apa 5 hal itu? Yang pertama adalah harga diri. Harga diri ini adalah paling penting dan paling mendasar dalam kehidupan. Menjaga harga diri itu berarti menjaga kehormatan dan martabat kita sebagai manusia. Dalam Islam, harga diri itu erat kaitannya dengan izzah, yaitu orang yang kehilangan harga diri akan mudah diombang-ambingkan oleh keadaan, bahkan rela melakukan hal-hal yang merendahkan martabat demi kepentingan sesaat. Maka apapun yang terjadi, jangan jual harga diri kita kepada dunia. Itu yang pertama ya, harga diri ya. Ya, Yang kedua adalah kesehatan. Kesehatan ini adalah fondasi untuk menjalankan hidup secara optimal. Tubuh manusia bukan hanya fisik, tetapi memiliki 5 lapisan ya. Jadi tubuh kita itu tidak hanya fisik, tapi ada 5 lapisan dalam tubuh kita. Dalam kesehatan tubuh kita itu ada 5 hal yang perlu diperhatikan, Mas. Yang pertama adalah namanya tubuh spiritual, yaitu tubuh spiritual ini butuh nutrisi. Apa nutrisinya? Nutrisi tubuh spiritual adalah liko, yaitu pertemuan rohani untuk memberi makanan jiwa kita. Makanan rohani untuk ketemu memberi makanan jiwa kita. Itu adalah tubuh spiritual. Caranya dengan liko, dengan tafakur, dengan meditasi, dengan sholat, ya dengan apapun sesuai dengan caranya masing-masing. Sholat, dengan ngaji, dengan zikir, itu adalah liko ya. Meditasi, itu adalah metode-metode untuk memberi makanan spiritual. Kemudian yang kedua adalah tubuh intuisi, yaitu yang membantu kita mengenali kebenaran tanpa harus melewati proses logika yang panjang. Jadi misalnya Mas ini hari ini milih jualan ya kan, buka warung di sekitar Dago, itu tentu saja adalah berdasarkan intuisinya Mas, melihat situasi dan kondisi saat ini kayaknya pekerjaan yang paling mudah, yang tidak terlalu merepotkan, yang tidak terlalu pusing, tapi juga bisa berkesinambungan. Intuisi membawa memilih, oh saya jualan di tempat ini pasti laku kan gitu ya. Alhamdulillah buktinya hari ini bisa dinikmatin. Itu adalah hasil intuisinya Mas. Kemudian yang ketiga tubuh mental, yaitu yang membutuhkan pikiran jernih agar kita bijak mengambil keputusan ya. Itu tubuh mental namanya. Kemudian yang ketiga adalah yang keempat tubuh energi. Tubuh energi ini yang harus dijaga dengan keseimbangan antara aktivitas dan istirahat. Yang kelima tubuh fisik. Tubuh fisik yaitu yang memerlukan makanan sehat, olahraga, dan perawatan. Tanpa kesehatan kelima aspek ini, dan lima aspek tubuh dalam tubuh kesehatan tubuh ini tidak boleh dipisah-pisahkan Mas. Tapi bobot yang tertinggi itu di tubuh spiritual Mas. Kalau tubuh spiritualnya bagus, insya Allah intuisi, mental, dan energi fisiknya bagus. Jadi kalau orang yang sering sakit-sakitan, apalagi sampai kena darah tinggi, stroke dan sebagainya, itu dipastikan tubuh spiritualnya jelek. Kalau orang tubuh spiritualnya jelek, ke bawahnya jelek. Jadi 50% kesehatan manusia, kata para ahli ya, bukan kata saya nih ya, kata para ahli. Aku cuma lupa siapa namanya ahlinya, tapi yang pasti kesehatan tubuh itu 50% ditentukan oleh tubuh spiritual seseorang. Kalau tubuh spiritual seseorang itu sehat, maka kesananya sehat semua, termasuk dia juga termasuk cerdas ya, menjadi cerdas. Itu adalah yang kedua. Yang tidak boleh diperkorbankan berikutnya, yang ketiga adalah impian ya. Impian. Jadi jangan pernah takut untuk bermimpi besar. Walaupun hari ini Mas Dewit hanya buka toko di misalnya di daerah Dago kecil-kecilan, harus punya mimpi supaya
paling tidak mempertahankan jualannya untuk tetap eksis. Jadi banyak orang gagal karena tidak mampu tetapi karena terlalu cepat menyerah. Jadi jangan biarkan komentar orang itu merusak impian kita. Jangan biarkan kita itu tidak punya impian. Kalau tidak punya impian, tidak punya cita, jadi fokus kita juga berkurang. Kalau kita punya impian, maka fokus kita pada tujuan akan semakin kuat. Dan jangan terpengaruh oleh hal-hal yang dari luar diri kita, yang melemahkan semangat kita. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat adalah nilai diri. Nilai diri ini adalah fondasi kebenaran yang tertanam di hati kita. Nilai diri inilah yang memadu kita untuk bertindak dan memutuskan dengan benar. Nilai diri ini menjaga kita agar tetap lurus meski dunia di sekitar kita bergoncang. Jadi nilai diri ini ya bahwa hidup dari sejak lahir, sejak kita sadar hidup sampai kita nanti pulang itu isinya harus belajar untuk menambah nilai diri kita, walaupun kita tidak boleh menyombongkan diri ya. Kita tidak boleh menyombongkan diri. Kita tetap tawadu, tetap sederhana, tapi kita diri punya nilai, itu juga tidak boleh dikorbankan. Yang kelima adalah kebahagiaan. Jadi kebahagiaan sejati bukan datang dari harta atau dari kedudukan atau pujian manusia. Kebahagiaan lahir itu dari hati yang seimbang, jiwa yang memahami dirinya sendiri dengan rasa syukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Itu Mas, kira-kira 5 hal yang perlu kita jaga, yang tidak boleh kita korbankan dalam jika kita mampu menjaga kelima hal ini, maka kita akan lebih mudah memahami hakikat Al-Quran yang hidup. Karena wahyu adalah energi ilahi, getaran dari Allah yang hanya bisa ditangkap oleh jiwa-jiwa yang selaras dengannya, yaitu jiwa-jiwa yang tenang, yang disebut naf al-mutmainnah, adalah kunci untuk menyelami kedalaman wahyu. Jadi kita bisa membaca Al-Quran diri kita. Kita juga perlu diingat hanya nabi dan rasul para waliullah yang bisa menerima wahyu dalam bentuk tulisan. Tapi bagi kita ada jalan menyentuh dimensi itu, yaitu dengan cara sholat, liko, dan memberikan makanan rohani kita untuk membawa kita ke alam yang lebih tinggi, melampaui sekat agama dan budaya itu sendiri. Maka membaca Al-Quran jangan hanya sekadar harfiah, gunakan analogi, renungan, tanda-tanda Allah di langit dan di bumi sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Ankabut ayat 44. Allah itu menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang beriman. Jadi demikianlah kira-kira pengetahuan itu hanyalah informasi, tapi ilmu adalah pengetahuan yang telah kita jalani dan kita rasakan sebagai pengalaman kita. Mari kita amalkan apa yang telah kita tahu agar kita benar-benar berilmu di hadapan Allah. Semoga kita semua dapat menjaga harga diri kita, kesehatan kita, impian kita, nilai diri kita, dan kebahagiaan, sehingga hidup kita diberkahi dan hati kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.